kepada semuanya yang sudah hadir pada malam ini untuk mengikuti acara 10 hari berdoa. Kita memasuki hari yang ke-8 hari ini, hari Jumat 22 Januari 2021. Jadi melanjutkan yang sudah dibawakan pada hari-hari sebelumnya, kita masuk kepada pembahasan yang berjudul ketaatan melalui Yesus. Ayat inti terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ayat ini adalah kebalikan atau lawan dari ayat yang terdapat di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Siapa yang berada dalam Kristus, ia sekarang diciptakan kembali atau kelahiran kembali, diciptakan kembali. Nah, inilah yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Langkah-langkah iman. Ingatkah saat Yesus melakukan mujizat pertama pada pernikahan di Kana? Maria, ibu Yesus, berkata kepada para hamba, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yohanes 2 ayat 5. Dengan mengatakan ini, Maria membangun kepercayaan para hamba kepada Yesus. Ketika dia meminta mereka untuk mengisi kendi air, mereka melakukan persis seperti yang dia minta. Kemudian Yesus berkata, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Ayat yang ke-8 dari Yohanes 2. Inilah langkah-langkah iman. Langkah-langkah iman itu adalah bagaimana kita membangun kepercayaan kepada Yesus dengan langkah-langkah iman kita. Dan sekali lagi, mereka mengikuti permintaannya, meskipun itu tampak aneh. Dan mereka segera menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan keajaiban. Mari kita lihat langkah-langkah individu itu. Dengan perintahnya, Maria membangun kepercayaan kepada para hamba kepada Yesus. Kemudian para hamba mengungkapkan kepercayaan dan kesediaan mereka dengan melakukan apa yang Yesus minta. Dengan kata lain, mereka mengambil langkah-langkah persiapan yang memungkinkan terjadinya keajaiban. Mujizat itu terjadi adalah kerjasama antara Tuhan dengan manusia. Sebenarnya, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Karena ada ayat yang mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua dia dapat lakukan. Tetapi untuk melakukan mujizat ini, Yesus memberikan porsi kepada manusia, atau umatnya, atau hamba-hambanya, atau orang yang percaya. Dan porsi yang diberikan kepada manusia, kita harus ambil, kita harus lakukan. Agar kita dapat membangun kepercayaan kepada Yesus. Dan setelah kita melakukan bagian kita, maka Tuhan mengetahui
bahwa kemampuan kita hanya sampai di situ. Selebihnya Tuhan yang selesaikan. Itu porsi Tuhan. Itulah kerjasama antara Tuhan dan manusia. Tuhan mengetahui. Jadi pada waktu membuat mujizat air menjadi anggur di Kana itu pada pesta pernikahan, mengisi tempayan bisa dilakukan oleh manusia. Dan Maria di sini adalah orang yang membangun kepercayaan para hamba kepada Yesus. Di gereja atau di jemaat, tua-tua jemaat, pendeta, itu bagian daripada orang-orang yang membangun kepercayaan, baik secara individu atau secara kolektif, agar orang-orang lain, orang-orang yang kita bina, orang-orang yang kita ajar, juga membangun kepercayaan yang sama kepada Yesus. Dan setelah itu, mujizat dapat terjadi. Kita teruskan. Kemudian Yesus sendiri yang melakukan mujizat. Para pelayan tidak melakukan apapun untuk mengubah air menjadi anggur. Namun, akankah keajaiban terjadi tanpa langkah-langkah persiapan mereka? Bisa saja Yesus melakukan mujizat tersebut seorang diri tanpa bantuan manusia. Karena tadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi untuk membangun kepercayaan, membangun iman, dan membangun penurutan daripada umatnya kepadanya, digunakanlah cara agar manusia ikut dibangun imannya melalui porsi yang dapat kita lakukan. Kita mempercayai Yesus, ini penurutan ini, cara kerja penurutan iman. Kita memilih untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian kita menempatkan kehendak kita pada pembuangannya, pada tempatnya sebenarnya. Kemudian yang ketiga, memang mengambil langkah-langkah iman yang taat. Kemudian kita harus ingat, Yesus dan hanya Yesus yang melakukan mujizat. Mujizat itu adalah sesuatu yang di luar kemampuan kita. Itu mujizat. Selama dapat kita lakukan, belum terjadi mujizat. Tetapi kalau di luar daripada kemampuan kita, itu adalah mujizat yang terjadi. Baik, kita teruskan. Bagaimana cara bekerjanya? Rasul Paulus menjelaskan bahwa sebuah misteri telah diungkapkan dalam diri kita untuk tujuan yang pasti, untuk mendatangkan ketaatan iman. Roma 16 ayat 25 sampai 27. Apa misteri itu? Kolose 1 ayat 27, hal tersebut adalah Kristus di dalam kita, tinggal di dalam kita. Dan apakah hasil ketika ketaatan iman dicapai di dalam Kristus? Karena itu siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama telah berlalu, lihatlah segala sesuatu telah menjadi baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita memiliki hidup baru melalui Kristus yang hidup dan bertindak di dalam kita. Kita adalah ciptaan yang baru. Kapan ciptaan baru itu terjadi? Pada saat kita percaya kepada Yesus, pada saat kita percaya kepadanya, kita adalah ciptaan baru. Ya. Ada ayat yang saya kutip di dalam Yohanes 5 ayat 24, bunyinya demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pindah dari dalam maut ke dalam hidup terjadi pada saat kita percaya kepada Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru.
Sama halnya pada waktu Adam dan Hawa berada di Taman Eden, mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kejadian 2 ayat 17 mengatakan, pada saat kamu makan buah itu, engkau akan mati. Kapan Adam dan Hawa mati? Baik secara fisik maupun secara roh jasmani, sudah dimulai pada saat dia makan buah itu. Nah sekarang, 2 Korintus 5 ayat 17 dan Yohanes 5 ayat 24, saat kita menerima Yesus, kita ciptaan baru, diciptakan kembali, recreated. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah mulai ada dalam hidup kita. Kenapa kemudian kita mati pada saat kita menerima Yesus? Itu hanya sementara. Karena Yesus mengatakan, aku memegang kunci maut. Pada saat Yesus mati di kayu salib, dia menanggung dosa manusia, dan dia mengatakan, aku memegang kunci alam maut. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan bangkit. Jadi ciptaan baru terjadi pada saat kita menerima Kristus. Perwujudannya terjadi pada saat Yesus datang kedua kali. Tetapi starting point hidup baru, ciptaan baru, terjadi pada saat kita menerima Kristus. Seperti itu. Ketika kita memiliki Kristus di dalam kita, sikap kita terhadap perintahnya berubah. Karena apa? Perintah-perintahnya tidak membebani, 1 Yohanes 5 ayat 3, karena kuku itu mudah, kata Yesus, Matius 11 ayat 30, aku akan bersukacita dalam perintahmu yang aku cintai. Karena itu lebih baik bagiku daripada ribuan koin emas dan perak, dan lebih manis daripada madu untuk mulutku. Mazmur 119 ayat 47, 72, dan 102. Damai yang besar bagi mereka yang mencintai, 103 ya. Damai yang besar bagi mereka yang mencintai hukum-Mu. Mazmur 119 adalah cerita atau kisah bagaimana orang yang percaya kepada Yesus, mencintai Yesus, sangat menyukai hukum Tuhan. Itu pasal yang terpanjang di dalam Alkitab, Mazmur 119, banyak sekali, ratusan ayatnya, isinya kebanyakan penghormatan kepada hukum Tuhan, karena sangat kucintai. Itulah yang dialami oleh Raja Daud, sehingga dia menuliskan Mazmur 119. Ketaatan iman adalah hal yang menyenangkan, karena Tuhan dalam kasih-Nya hanya memberikan kita aturan yang terbaik. Hukum Tuhan itu adalah perwujudan daripada sifat Tuhan yang Maha Kasih. Itu sebabnya kalau kita melakukannya, maka kita sedang memakai atau sedang kembali kepada peta Allah yang hilang pada waktu manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden. Manusia ini pada waktu diciptakan, peta Allah adalah Maha Kasih. Harus sejalan dengan Tuhan. Pada saat jatuh, kita tidak menyukai kasih tersebut. Kita membenci, kita marah, kita membunuh, melakukan hal-hal yang jahat karena kita tidak mencintai kasih yang mulanya Tuhan sudah tanamkan, tetapi karena jatuh ke dalam dosa, harus ditanamkan kembali dalam ciptaan yang baru itu. Seperti itu. Dan sementara kepatuhan itu penting, itu tidak pernah menghasilkan keselamatan kita. Dan itu tidak pernah terjadi karena kebaikan kita sendiri. Ellen G. White berkata, dia yang mencoba mencapai surga dengan pekerjaannya sendiri dalam mentaati hukum, sedang mencoba suatu kemustahilan. Manusia tidak bisa diselamatkan tanpa ketaatan. Tetapi pekerjaannya tidak harus dari dirinya sendiri. Kristus harus bekerja di dalam dia untuk kemauan dan melakukan kesenangannya. Jadi gini,
Kita mentaati perintah Tuhan bukan untuk mencapai surga, bukan untuk keselamatan kita. Keselamatan kita sudah lunas diselesaikan pada waktu Yesus mati di kayu salib. Nah, sekarang setelah kita diselamatkan, kita harus menuruti perintah Tuhan, menselaraskan kehidupan kita dengan prinsip-prinsip Tuhan atau image of God, yaitu Maha Kasih, dengan menurut perintah-perintah Tuhan yang Maha Kasih. Seperti itu. Apakah bisa kita sempurna mengikutinya? Kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan itu kalau tidak Tuhan yang memberikannya kepada kita. Penurutan kita menjadi sempurna hanya oleh karena dipadukan dengan kuasa Kristus. Jadi Tuhan tidak melihat ketidaksempurnaan kita, tetapi Dia melihat ketaatan Dia yang dipakaikan kepada kita, sehingga kita dianggap sempurna di hadapan Tuhan. Nah, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, kita harus mencapainya dengan kuasa Tuhan. Bukan untuk keselamatan kita, tetapi untuk menyelaraskan hidup kita dengan sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat ilahi. Seperti itu, kepatuhan kita. 3 poin penting untuk disoroti dan perlu diperhatikan. 1. Tidak mungkin mencapai surga dengan perbuatan saya sendiri. Berusaha untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan itu sia-sia. Keselamatan bukan achievement, usaha kita. Bukan oleh perbuatan kita, tetapi pemberian kasih karunia Tuhan kepada seluruh umat manusia. Nomor 2, namun ketaatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup dengan Tuhan. Karena pengikut Yesus dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mengapa itu menjadi bagian? Karena kita, kalau hidup kita sudah tadi diubahkan sesuai dengan kehendak Kristus, otomatis dia akan sejalan. Kalau kita bergantung dengan Tuhan, otomatis dia akan sejalan dengan kehendak Tuhan. Memang ada yang mengatakan sekali diselamatkan tetap diselamatkan. Tidak juga. Kita diselamatkan, tetapi kita dituntut untuk menurut, mengikutinya, karena keselamatan kalau tidak kita pertahankan dengan memegang Yesus, bisa terlepas. Bisa lepas dari diri kita. Ketaatan tidak harus menjadi pekerjaan kita sendiri, tetapi keajaiban yang dicapai oleh Kristus di dalam kita. Jadi untuk perbuatan kita menurut kepada hukum Tuhan, Tuhanlah yang melakukannya. Karena ada ayat di dalam Kisah 17 ayat 28, saya kutip, Kisah Para Rasul 17 ayat 28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Hanya Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita, hanya Tuhan yang bisa membuat kita bergerak, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik juga digerakkan oleh kasih Tuhan, oleh Tuhan sendiri. Jadi kita perlu bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan yang membuat kita hidup, bergerak, dan ada di atas dunia ini. Orang berdosa sama orang yang tidak diselamatkan, atau orang jahat sama orang baik, sama-sama Tuhan topang kehidupannya sampai sekarang ini. Tuhan tetap melakukannya. Tetapi untuk orang-orang yang menerima Dia sebagai juru selamatnya, dia dilahirkan kembali untuk diselamatkan dalam kehidupan yang kekal pada saat Yesus datang kali yang kedua. Peran apa yang kita lakukan? Kita teruskan. Sekali lagi, kita tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi Tuhan menghormati kehendak bebas manusia dan mengizinkan kita untuk memilih. Menurut Ellen White,
Tuhan merancang bahwa kekuatan ilahi akan bekerja sama dengan upaya manusia. Jadi ada kerjasama. Memang keselamatan kita tidak bisa kita upayakan sendiri, tetapi apabila kita sudah diselamatkan, kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Kalau tidak, bisa lepas. Kita sudah diselamatkan seperti kita sudah diberikan tiket. Tetapi kalau kita tidak berjalan, pergi misalnya kalau tiket ke airport, kita tetap tidak akan bisa berangkat. Jadi tiket ada kita miliki, tetapi ada usaha kita untuk pergi. Dan itu pun hasil daripada karunia Tuhan. Kerjasama tersebut. Apa artinya bagi kita? Pertama, kita percaya. Kita memilih untuk mengembangkan kepercayaan kita kepada Yesus yang bekerja di dalam kita, keinginan dan perbuatan, Filipi 2 ayat 13. Dia menciptakan dalam diri kita sikap, kemauan, dan menunjukkan kepada kita apa yang perlu kita lakukan. Kemudian kita memutuskan. Nah, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap manusia untuk memutuskan memilih melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Kita diciptakan tidak seperti robot. Tetapi Tuhan membangun kepercayaan seperti tadi, perumpamaan tentang Yesus membuat air menjadi anggur di perjamuan pesta kawin di Kana, adalah kerjasama yang Tuhan mulai bangun. Banyak sekali Tuhan melakukan kerjasama dengan manusia agar iman mereka dibangun. Perempuan yang ada di sumur Yakub begitu juga. Kemudian orang yang disembuhkan di dalam Markus 8 juga sama. Bangun kepercayaannya sampai mujizat tersebut 2 kali terjadi kepadanya. Baru dia bisa melihat di Markus yang ke-8. Kita harus memilih untuk melakukan kehendak Tuhan karena dia benar-benar menghormati individualitas dan kehendak kita. Dia hanya akan campur tangan jika kita membuat keputusan. Dia menunggu. Itulah itulah yang Tuhan ingin lakukan. Dia tunggu, tetapi kita harus memilih mengikut dia atau tidak. Mengikut dia atau tidak. Tuhan memberikan tawaran seperti kepada bangsa Israel yang dilakukan oleh sebentar saya cek. Yosua kepada bangsa Israel. Pilihlah kepada siapa engkau ingin berbakti, kepada Tuhan atau kepada ilah-ilah lain. Tuhan menunggu, tapi kita yang memilih. Seperti itu. Kita mengambil langkah-langkah persiapan. Kita mengungkapkan keputusan kita dalam langkah ketaatan, baik besar ataupun kecil, menuruti Tuhan. Ada hal-hal yang kecil, langkah yang kita harus ambil, ada langkah-langkah yang besar. Tapi itu harus kita lakukan dalam kata untuk menuruti atau Tuhan bukakan jalan untuk kita untuk mengikuti ketaatan tersebut. Yang keempat, hanya Tuhan yang melakukan pekerjaan keselamatan yang penting. Dan ingat bahwa bagian kita mempercayai, memutuskan, dan mengambil langkah persiapan. Dilakukan hanya dengan kekuatan Tuhan. Ketika Yesus tinggal di dalam diri kita melalui Roh Kudus, ini membuat ketaatan tersebut menjadi sukacita. Caranya Tuhan memberikan kekuatan adalah melalui kuasa Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, keputusan kita akan benar, kita akan mengikuti, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Baik, sampai di sini pembahasan kita tentang judul pada malam hari ini. Dan kita percaya, apabila kita mentaati kehendak Tuhan, maka kita akan menang sampai pada saat Yesus datang kedua kali. Itulah langkah ketaatan dalam Yesus, kerjasama yang harus kita lakukan agar kita bisa menang, agar kita bisa diselamatkan, dan agar keselamatan kita tetap bertahan menjadi milik kita. Jangan kita lepas.
Seperti Rasul Paulus yang mengatakan ada pertandingan. Nah, dalam pertandingan itu kita harus pertahankan iman kita dengan kuasa Tuhan. Mempertahankan iman pun harus dengan kekuatan Tuhan. Karena dengan kekuatan kita sendiri, kita akan jatuh. Setan akan melakukan penggodaan yang besar sehingga kita jatuh ke dalam pencobaan. Serahkan kepada Yesus, kekuatan untuk menang pun berasal daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kita pada saat kita melanjutkan doa selama 10 hari pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Amin.